Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, NPM 171069632010082, program studi Administrasi Negara SDA Stistio Morabungo, mata kuliah Evaluasi Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Bapak Asra Imaros, Esos MSI. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait karakteristik evaluasi kebijakan publik. Sebelum saya memasuki karakteristik evaluasi kebijakan publik, saya akan sedikit menjelaskan apa itu evaluasi kebijakan publik menurut beberapa para ahli. Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi pintu-pintu baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya. Nah, yang pertama, menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar Kebijakan Publik, bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Yang kedua, adapun menurut Taliziduhu Ndaraha dalam buku Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Dan yang ketiga, menurut Cook dan Scioli, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dan yang terakhir, menurut Sudarwandanim mengemukakan definisi penilaian adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dan memasuki karakteristik evaluasi kebijakan publik. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Ada 4 macam karakteristik evaluasi kebijakan publik. Yang pertama, fokus nilai. Yang kedua, interdependensi fakta dan nilai. Yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau. Dan yang terakhir, dualitas nilai. Yang pertama, fokus nilai. Fokus nilai, evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu. Kebijakan dan program evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. Yang kedua, interdependensi atau tergantung fakta nilai.
Tuntutan evaluasi tergantung fakta atau nilai untuk menyatakan bahwa kinerja, kebijakan, atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan persyaratan bagi evaluasi. Yang terakhir, orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif tidak hanya berbicara pada tahapan akhir atau masa kini, tapi juga dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya atau masa lampau, seperti rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan atau sebelum tahapan perencanaan sudah dilakukan evaluasi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan.